Kota yang dikenal dengan warisan budaya batik yang kaya, kini juga semakin dikenal berkat kontribusi seorang seniman lokal yang telah membawa seni peran di tingkat yang lebih tinggi. Dia adalah Sidik An-Najah, seorang seniman dan pendiri Sanggar Omah Budaya. Dengan visi dan dedikasi yang kuat, Sidik telah memperkenalkan serta mengembangkan seni peran di Pekalongan, hingga akhirnya meraih prestasi yang diakui di tingkat nasional. Hai Sobat Inspirasi Prestasi, kembali lagi ketemu sama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You. Nah kali ini saya udah bersama dengan Mas Sidik An-Najah. Aduh, kalau melihat beliau ini pasti teman-teman yang ada di rumah di Pekalongan udah paham banget ya. Beliau ini adalah orang di balik dan juga di depan layar di setiap pementasan yang epik di kota Pekalongan. Ini juga prestasi beliau luar biasa ya di dalam kesenian, perfilman, dan juga hal lainnya yang pokoknya menginspirasi dalam dunia kebudayaan. Gimana Mas Sidik? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di tengah kesibukan terima kasih banyak loh sudah menyempatkan waktu ke Batik TV. Matur nuwun sangat. Oke Mas Sidik, mau nanya-nanya nih tentang kiprahnya Mas Sidik di dunia kesenian, tradisi di kota Pekalongan gitu ya. Sebetulnya itu dimulai dari kapan sih? Saya terjun di dunia kesenian itu berawal dari setelah lulus SMK. Kebetulan saya sekolah juga di SMK 3 di Pekalongan. Setelah SMK 3 itu saya mencoba untuk memberanikan diri untuk membuat sanggar bersama ada yang namanya Bang Anto itu. Panjang juga namanya Gondrong juga. Ya. Okay. Ada Bang Anto itu kakak saya, guru saya juga. Kita bikin dulu namanya awal-awal itu di 2006, 2007 mungkin lah 2007. Kita bikin namanya ada sebelum Omah Budaya ya. Kita bikin ada namanya Teater Arda. Dari Teater Arda itu berkembang akhirnya kita mencoba untuk mengembangkan diri ya, bikin sanggar sendiri sampai saat ini. Ada yang namanya Omah Budaya yang teman-teman itu kenali seperti itu. Berarti dari semenjak lulus SMK sampai dengan saat ini. Nah itu awal-awal ketika namanya masih Sanggar Teater Arda. Teater Arda itu berarti hanya fokus di teater apa gimana? Kalau dulu masih fokus di teater. Setelah itu sekitar tahun 2009 mungkin kita mengembangkan diri, masuk ke dunia perfilman juga. Akhirnya muncullah nama Omah Budaya itu kita dengan tagline-nya adalah seni pertunjukan dan film. Akhirnya ke situ dua itu. Oke. Nah kalau ngomongin Omah Budaya kan ini memang sudah banyak sekali gitu ya anggotanya dan juga banyak juga menelurkan atau melahirkan, melaunching banyak lah istilahnya ya artis-artis atau seniman-seniman muda di kota Pekalongan. Nah sebetulnya aktivitasnya sehari-hari di Omah Budaya itu apa saja sih yang digenjot gitu? Ya yang kayak barusan saya sampaikan ke teman-teman juga bahwa kita di dua lini gerbong itu adalah seni pertunjukan dan film. Artinya di gerbong seni pertunjukan pun kita banyak kursi kan. Kursinya ada pantomim, ada teman-teman tari gitu kan, ada teman-teman ketoprak, ada teman-teman yang lainnya ada di situ. Tinggal nanti momentum ketika kita pementasan itu kita menggarap di kursi yang mana. Gitu. Oke, berarti sudah ada segmen-segmennya gitu ya, teater, kemudian juga produksi film. Pokoknya yang berkaitan dengan acting gitu ya. Nah kalau menurut Mas Sidik sendiri, dunia seni peran di kota Pekalongan ini harusnya seperti apa sih dan perkembangannya mungkin ya di anak-anak muda? Lebih artinya ideal menurut sayanya bukan harusnya ya, berarti kita mencoba untuk mengenalkan dunia pertunjukan dan dunia film di teman-teman kota Pekalongan ini melewati komunitas-komunitas. Kita bikin komunitas, kita bikin pertunjukan, terus kita kenalkan ke situlah. Lah tanggapan nanti teman-teman yang di luar itu seperti apa kita serahkan. Yang terpenting adalah kita membuat ataupun kita mencoba untuk tetap eksis untuk berkarya
di bidang kita gitu. Jadi harapannya sih, kita punya harapan, artinya isu-isu yang kita angkat itu juga bisa terdengar ke teman-teman yang ada di luar itu. Gitu. Oke, berarti itu ya menjaga eksistensi, dunia seni peran terutama di anak-anak muda. Nah, ini menarik sekali nih. Kalau misalkan bicara anak-anak muda yang masuk di Omah Budaya, ini pasti kan ada juga yang udah ikut lomba gitu ya. Terus habis itu juga pasti sudah tampil di mana-mana. Yang paling menurut Mas Sidik menjadi pasti semua kebanggaan nih. Tapi yang mungkin yang pengen di highlight di sini apa? Kita pernah, saya nggak tahu sebelumnya ya, Kota Pekalongan itu pernah masuk enggak di event nasional, yaitu event Taman Mini gitu kan. Setiap daerah harus mengirimkan perwakilan atau kelompok itu untuk pementasan, biasanya di Taman Mini. Kebetulan di tahun 2022 ya, saya mencoba untuk menggarap, yang dipercayai oleh Kota Pekalongan untuk menggarap sebuah pertunjukan yang namanya waktu itu saya bikin naskah kongsi. Alhamdulillah kita Kota Pekalongan juga mungkin pertama kali kayaknya ya, mudah-mudahan kalau keliru nanti harap dikoreksi. Pertama kali kita bisa masuk di kategori terbaik. Salah satu di Jawa Tengah, untuk mewakili Jawa Tengah masuk ke Taman Mini seperti itu. Wow, itu berarti tahun berapa? 2022 kayaknya. Belum lama ini berarti ya, 2022. Ini luar biasa sih, saya juga belum pernah dengar sih sebelumnya kalau di Pekalongan sudah ada ya. Berarti kalau ini ya Omah Budaya mungkin bisa jadi yang pertama. Dan ini merupakan kebanggaan juga gitu ya, seni peran teater waktu itu yang dipertunjukkan ya. Bisa sampai nasional Taman Mini dan menjadi predikat yang terbaik. Ngomong-ngomong yang terbaik, berarti waktu itu yang ditampilkan kisah apa sih? Kita angkat coba di kisah pesisir utara. Kita punya kongsi yang dulu itu pelabuhan terbesar juga, salah satu pelabuhan terbesar gitu kan. Kita angkat situlah. Jadi seperti itu. Oke, berarti inspirasinya memang dari Kota Pekalongan dan sejarah ya, based on history. So jangan kemana-mana, Sobat Inspirasi Prestasi. Sesaat lagi kita akan masih membahas lebih banyak bersama dengan Mas Sidik Anaja, tentunya dengan prestasi-prestasi yang luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Sanggar Omah Budaya menjadi tempat di mana para seniman muda di Pekalongan dapat belajar dan berkembang, baik yang baru mengenal dunia seni peran maupun yang sudah berpengalaman. Melalui pelatihan yang intensif dan pembimbingan yang langsung dari Sidik Anaja, sanggar ini berhasil mencetak banyak talenta muda yang kini mulai dikenal di berbagai panggung seni. Namun yang lebih penting lagi, Sanggar Omah Budaya berperan dalam memperkenalkan seni peran kepada masyarakat luas di Pekalongan. Melalui pertunjukan teater yang dikemas dengan penuh karya dan pesan mendalam, Sidik dan para anggota Sanggar berusaha untuk menyentuh berbagai isu sosial dan budaya yang relevan dengan kehidupan masyarakat Pekalongan. Kembali lagi pemirsa dengan saya Farah Farhat dan juga Mas Sidik Anaja di Inspirasi Prestasi Inspires You. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai sedikit begitu ya, overview dari tadi teater Arda ya, terus habis itu juga ke Omah Budaya. Nah ini aku mau tanya-tanya nih Mas Sidik mengenai gimana sih inspirasinya Mas Sidik. Kalau tadi sempat di-spill salah satu teater yang masuk nasional di Taman Mini waktu itu adalah historinya Kota Pekalongan sebagai kota kongsi begitu ya. Nah, selain itu mungkin gimana proses kreatifnya? Apakah mempelajari sejarah Pekalongan dulu atau seperti apa? Saya lebih senang dengan garapan karena kebetulan ya, saya secara personal itu saya senang dengan garapan-garapan yang kolosal. Jadi ketika bikin pertunjukan pun saya lebih senang melibatkan banyak orang gitu kan. Nah, inspirasi itu kita dapat
bisa dari sejarah, kan kita ngulik seneng, oh di budaya Pekalongan seperti ini, sejarah Pekalongan seperti ini, seperti setiap tahunnya kita bikin pagelaran, baik itu film maupun pagelaran yang ada di kota Pekalongan, di pertempuran 3 Oktober, itu kan sejarah juga. Tapi ada di sisi lain yang selain sejarah, kita melihat isu-isu yang sedang hangat yang kita angkat, ataupun kegelisahan-kegelisahan yang ingin kita sampaikan, gitu kan. Jadi ketika melihat suasana kota, lebih luasnya adalah melihat kondisi sekarang, misalnya kebangsaan kita, ada sisi-sisi yang ingin kita angkat situ, baru kita pertunjukkan. Oke, berarti tidak hanya sebatas pada sejarah, tapi juga current issue gitu ya, isu-isu yang sedang hangat, yang penting untuk diangkat, misalkan mungkin politik, sosial pastinya ya. Mungkin apakah menurut Mas Sidik dengan mengangkat isu-isu sosial politik itu juga bisa menjadi media tersendiri nih untuk bisa mengedukasi masyarakat? Ya, minimalnya itu meskipun itu bukan sebagai solusi ya. Kesenian itu bukan solusi, tapi paling tidak itu sebagai pandangan bahwa kita punya pemikiran yang akan kita angkat lewat media pertunjukan atau media film. Kalau solusi saya kira bukan. Kesenian itu sebagai pandangan yang artinya untuk kita lebih mawas diri terhadap diri kita sendiri gitu kan, untuk melihat situasi itu seperti itu. Oke, menjadi media untuk ini loh, kalau ini yang terjadi saat ini kita harus apa berarti begitu ya? Kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini. Kalau di seni peran kan kita ada antagonis itu seperti ini, protagonis seperti ini. Jadi itu sebagai pandangan orang menonton, oh gitu loh. Pilihannya kembali lagi ke masyarakat, ya. Oke, luar biasa. Kalau bicara mengenai prestasi lagi nih Mas Sidik, berarti ini yang terbaru mungkin film yang mendapatkan award begitu ya, ini apa? Ada di event Kemendikbud, ya sudah hampir 1 tahun ya berarti ya. Di 2023, mau menjelang 2 tahun kita bikin video konten kreatif. Kebetulan Kemendikbud ada lomba, kita bikin video konten kreatif. Alhamdulillah kita dipercaya untuk mendapat predikat di peringkat kedua di nasional itu. Itu kisah mungkin dari produksinya, kemudian mungkin dari pra kali ya, pra sampai mungkin pas di sana saingannya seperti apa? Ya karena kan saya kira ketika orang mengikuti kompetisi itu mereka sudah persiapan gitu kan, jauh-jauh hari untuk membuat konsep dan segala macam. Lah keburukan saya itu ketika membuat sesuatu itu kadang kalau sebelum mendekati hari H itu kita masih leha-leha gitu kan, gitu. Artinya the power of kepepet itu bagi saya itu ya itu entah kekuatan dari mana gitu kan untuk mengulik gitu. Kadang kita mepet-mepet bikinnya. Ini sebenarnya manajemen yang buruk ya teman-teman ya. Tapi ini berlaku untuk diri saya maksudnya. Untuk teman-teman harapannya membuat sebuah pertunjukan atau apa membuat manajemen yang bagus itulah. Oke. Gitu. Nah, ketika di sana berarti saingannya seperti apa sih Mas Sidik? Ya, saya kira video-video itu luar biasa. Mereka bikin konten-konten kreatif yang untuk menunjukkan karena keberadaan, maksudnya ketertiban itu seperti apa. Mereka mengangkat dari sisi, entah sisi budaya, entah sisi yang lainnya gitu, seperti itu. Oke, berarti dari seluruh Indonesia waktu itu ya, dan Mas Sidik ada di posisi kedua ya, luar biasa sekali. Ini menurut saya juga nggak mudah untuk membuat konten, apalagi kalau sekarang kan mungkin semua orang bisa konten, tapi kalau misalkan untuk konten kreatif yang ada value-nya, ada nilainya, dan apalagi itu dilombakan, ini menurut
saya juga butuh strategi khusus ya, dan strateginya Mas Sidik adalah the power of kepepet. Tapi juara, tapi ini hanya berlaku ya untuk Mas Sidik. Kalau kita masih siapa gitu kan, kita butuh banyak persiapan pastinya. Tapi kalau ngomongin tentang prestasi lagi nih Mas Sidik, kalau menurut Mas Sidik dalam dunia seni itu apa sih yang harus sebetulnya dikejar gitu ya? Prestasi dulu kah atau yang penting berkarya? Kita harus intens ataupun apa ya, eksis gitu kan. Nomor satu adalah eksis teman-teman untuk mencoba pengkaryaan terus. Saya sering ngomong ke teman-teman yang lain bahwa setiap karya itu mesti akan menemukan takdirnya masing-masing. Jadi ketika kita berkarya itu, entah takdirnya itu di festival atau takdirnya itu hanya sebuah pertunjukan yang kita selenggarakan sendiri, itu punya takdir. Lah, siapa yang akan membawa takdir karya kita? Ya kita pengkaryanya. Artinya kita ngopeni bahwa karya itu seperti anak yang lahir. Butuh asupan, butuh dididik, butuh dikasih tahu gitu. Nah, karya kita sama. Ketika kita berkarya artinya kita punya anak. Dan itu adalah harapan masa depan kita. Jadi karya itu harapan masa depan kita, anak kita. Berarti nomor satu adalah eksistensi. Yang penting berkarya. Urusan nanti berprestasi atau mungkin ditunjukkan di masyarakat itu adalah takdir dan tidak ada yang salah tentang itu ya. Oke, sesaat lagi di segmen terakhir kita akan melihat bagaimana sih pandangan Mas Sidik untuk bisa memberikan motivasi dan juga inspirasi kepada anak-anak muda yang ingin berkecimpung dalam dunia seni peran dan juga membawa kebudayaan Kota Pekalongan. Tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Sidik Anaja bukan hanya seorang seniman, tetapi juga seorang pelopor dalam mengembangkan seni peran di Pekalongan. Melalui Sanggar Rumah Budaya, ia telah mengubah wajah seni peran di kota ini, membawa para seniman muda Pekalongan untuk berprestasi hingga ke tingkat nasional. Dedikasi dan kerja kerasnya membuktikan bahwa seni peran memiliki kekuatan luar biasa dalam memperkaya kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Inspirasi Prestasi Inspires You, masih bersama Mas Sidik Anaja. Oke Mas Sidik, ini karena acaranya adalah Inspirasi Prestasi ya, ada yang harus bisa diinspirasikan ke masyarakat, ke masyarakat Kota Pekalongan. Kalau menurut Mas Sidik, dari mulai maknanya dulu nih, karena kan Mas Sidik orang seni ya, pasti semuanya tuh punya pemaknaan tersendiri. Menurut Mas Sidik, menginspirasi itu harusnya seperti apa sih? Orang yang bisa menghasilkan kebaikan di sisi apapun. Di sisi apapun. Ya. Oke, dan mungkin Mas Sidik salah satunya dengan menggunakan media seni ya. Oke. Nah, kalau dari sekian banyak prestasi, karya-karya yang sudah dihasilkan, harapan Mas Sidik untuk masyarakat Kota Pekalongan ini seperti apa? Kita bisa lebih melek terhadap kesenian dan kebudayaan, karena mau tidak mau itu menjadi identitas kita, itu kan. Paling tidak karena dunia pendidikan kita itu terbatas di dunia kesenian, maka harapannya adalah teman-teman untuk bisa mengenal dunia kesenian dan kebudayaan itu di luar lingkungan pendidikan secara yang resmi, artinya sekolah atau apapun ya, kan ada banyak sanggar-sanggar. Teman-teman untuk mencoba lebih melembutkan hati lewat tari, lewat teater, lewat apapun di sanggar-sanggar yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk kolaborasi seni tersendiri nih, dari mungkin seni peran dan juga seni yang lainnya, kalau Mas Sidik mengajak komunitas lain itu apa sih yang mungkin sudah pernah dikolaborasikan dan itu menjadi inspirasi juga untuk masyarakat? Seperti senior-senior kita, banyak yang
ngendikan bahasa Jawanya ya, banyak yang menyampaikan bahwa sekarang bukan saatnya lagi untuk apa bahasanya itu berarti persaingan tuh ya, tapi kompetisi ya. Kita bukan saatnya kompetisi, ada saatnya, tapi sekarang kita lebih banyak berkolaborasi seperti di Omah Budaya sendiri. Baru kemarin ya, 1 hari yang lalu berarti ya, baru kemarin kita juga bikin pertunjukan ketoprak. Di situ ada kolaborasi dengan teman-teman modern dan teman-teman tradisi yang ada di situ untuk jadi sebuah pertunjukan. Artinya bahwa kolaborasi teman-teman kesenian dan kebudayaan itu untuk mengenalkan khususnya kesenian dan kebudayaan Kota Pekalongan itu sangat perlu. Selebihnya ya mereka secara pribadi, secara sanggarnya tetap eksis, tapi perlu strategi kolaborasi untuk mewujudkan bahwa kesenian dan kebudayaan Kota Pekalongan ini bisa dikenal lebih jauh di dunia luar. Oke, bukan kompetisi tapi lebih banyak kolaborasi. Kompetisi ada saatnya tersendiri ya. Tapi kalau untuk lebih banyak berkolaborasi. Kalau mengenai inspirasi lagi nih Mas Sidik dalam dunia seni peran gitu ya, saya juga pernah nonton Mas Sidik menampilkan sebuah monolog nih. Nah kalau dari monolog itu apa sih sebenarnya kalau Mas Sidik pas lagi tampil gitu ya, apa yang ingin disampaikan di setiap yang diucapkan ya dari teks monolog itu? Sesuai, kalau kita kan teksnya mungkin berubah-ubah ya, berubah-ubah itu isu yang kita angkat. Tapi setidaknya secara personal, monolog itu adalah kemampuan individu untuk menunjukkan sisi kebisaan dia. Jadi monolog itu adalah proses acting yang dia dituntut secara personal untuk bisa all out secara lebih untuk menjadi peran yang banyak, gitu kan. Jadi paling tidak yang membuat kita itu adalah apa ya? Bukan mampu bermonolog, tapi enggak, kita selalu belajar untuk mencoba secara pribadi, kualitas pribadi, jadi secara person ya, untuk bisa lebih baik, meningkatkan kemampuan secara personal untuk bisa lebih baik. Gitu. Oke, berarti itu apa namanya manfaat pertama gitu ya dari penampilan monolog itu ternyata nge-push artis itu sendiri untuk bisa mengeksplor actingnya, emosinya gitu ya. Ini pertanyaan menurut saya penting juga kalau untuk anak-anak sendiri nih ya, mungkin usia-usia TK mungkin TK atau SD. Ini biasanya kalau misalkan di Omah Budaya, apa saja sih yang mereka pelajari dan apa yang bisa mereka eksplor gitu dari kesenian? Paling tidak mereka dikenalkan. Ya, yang pertama adalah mereka dikenalkan ada kesenian yang namanya A, B, C. Nanti anak kan akan memilih sesuai dengan kesukaan dia dulu pertama. Dia kok suka misalnya lompat-lompat menari, akhirnya mereka didekatkan dengan menari. Selebihnya setelah mereka suka, mereka akan mencintai, gitu kan. Mereka akan menggeluti di bidang itu. Nah, manfaatnya apa untuk anak-anak? Mereka akan bisa mengeksplor dirinya, gitu kan, untuk menemukan nanti ke depannya kebisaannya, bahasa saya, kebisaannya di bidang apa, gitu kan. Bahwa kesenian itu hanya sebagai jembatan saja, gitu kan, menjembatani. Oke, berarti penting ya ternyata ya anak-anak belajar seni karena di situ nanti mereka bisa mengeksplor kira-kira bakat terpendamnya itu apa. Mungkin awalnya nari, nanti mungkin kedepannya bisa berkembang menjadi apa gitu ya, atau mungkin nanti bisa menjadi presenter seperti saya. Aduh, kepedean banget ya. Tapi ngomong-ngomong juga dulu waktu kecil juga saya suka nari gitu ya. Pas waktu TK, nah ini mungkin juga bisa menjadi, oh ternyata seni itu juga bisa menjadi media untuk menggali potensi diri, terutama anak-anak. Buat temen-temen nih mungkin punya adik gitu ya, atau buah hati, ini silakan banget untuk mungkin mau belajar sama Mas Sidik. Terbuka sekali Mas Sidik ya? Sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Oke, mungkin terakhir proyek ke depan apa aja sih yang mau digarap nih Mas Sidik? Saya masih ada PR
yang belum tersampaikan saat ini. Yang ini ya ini adalah bikin film ya, film terbaru dari kita. Tapi mudah-mudahan next itu bisa segera terlaksana teman-teman, gitu kan. Bisa kita screeningkan juga. Amin. Ya, bisa kita nikmati bersama-sama. Oke. Ditunggu saja insya Allah. Siap, tidak sabar untuk menunggu hasilnya karena karyanya Mas Sidik menurut saya nggak pernah gagal. Terima kasih banyak Mas Sidik atas Sama-sama. waktunya. Sukses selalu. Dan itu tadi episode kita bareng Mas Sidik, sangat menginspirasikan. So, jangan lupa untuk tetap saksikan Inspirasi Prestasi di setiap minggunya bersama saya Farah Farhat dan juga narasumber-narasumber keren lainnya. See you on the next episode. Inspirasi Prestasi inspires you.